Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas kami yang telah diberikan kepada kelompok 10. Kelompok 10 terdiri dari anggota yang terdiri dari nama saya sendiri, Muhammad Kabir Alam Abdullah 202111347, dan teman saya yaitu Vina Azizatul Husni dengan NIM 202111369. Kami akan menyampaikan isi materi kami. Yang pertama yaitu pengertian proposal dan teknik penulisan proposal. Yang pertama kita perlu mengetahui tentang pengertian proposal, yaitu secara bahasa berasal dari bahasa Inggris, yaitu propose yang artinya mengajukan. Adapun secara istilah menurut Hasnun Anwar, proposal ialah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Kemudian menurut Keraf, yaitu proposal ialah suatu saran atau permintaan kepada seseorang atau suatu badan untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kalau menurut KBBI, proposal ialah rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Nah, di sini yang dimaksud proposal di sini yaitu proposal untuk skripsi. Nah, skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan agar mahasiswa itu mendapatkan suatu gelar sarjana. Nah, maka dikaitkan proposal dengan skripsi ialah suatu draft yang berisi bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penjualan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian, dan daftar pustaka. Adapun teknik penulisan proposal yang terdiri dari 12 yang saya sebutkan, yaitu sampul, judul, latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal rencana penelitian, dan daftar pustaka. Kita akan bahas per satu-satu, yaitu yang pertama yaitu sampul. Jadi halaman sampul ini memuat judul, tulisan proposal skripsi, lambangnya UIN Raden Mas Said, maksud urusan penelitian, nama dan nomor induk mahasiswa, nama program studi, nama fakultas, nama lembaga, dan tahun pengajuan. Yang kedua yaitu judul. Nah, judul ini merupakan abstraksi dan refleksi permasalahan yang hendak diteliti. Judul hendaknya mencerminkan isi suatu proposal dan ditulis dengan bahasa yang padat dan jelas. Rumusan judul hendaknya menggambarkan permasalahan dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Sebaiknya menghindari memilih judul yang sulit difahami, tidak jelas, dan terlalu umum. Judul ditulis dengan huruf kapital. Apabila ada anak judul, maka penulisan menggunakan huruf kecil kecuali pada awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital. Yang kedua yaitu latar belakang. Latar belakang di sini memuat pokok-pokok sebagai berikut. Yang pertama yaitu situasi atau keadaan atau teori-teori umum yang diduga dapat memunculkan permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua yaitu alasan-alasan ataupun sebab-sebab mengapa peneliti ingin menelaah masalah-masalah yang telah dipilihnya secara mendalam. Yang ketiga yaitu hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui mengenai masalah yang akan diteliti. Yang keempat yaitu pentingnya penelitian tersebut baik secara teoritis maupun secara praktis. Yang kelima, yang terakhir yaitu penelitian yang akan dilakukan diharapkan memiliki kebaruan atau merupakan suatu terobosan. Kemudian disampaikan oleh teman saya. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan inti dari desain skripsi yang akan dikaji dalam skripsi. Rumusan masalah berisi uraian mengenai identifikasi permasalahan yang sebelumnya telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan dirumuskan secara lebih spesifik. Rumusan masalah dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan. Sebaiknya dalam membuat rumusan masalah sudah menyebut variabel yang akan diteliti. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan berkenaan dengan sasaran yang ingin dicapai peneliti. Isi tujuan penelitian mengacu pada rumusan masalah penelitian. Perbedaannya terletak pada cara merumuskannya. Masalah penelitian dirumuskan dengan menggunakan kalimat tanya, sedangkan tujuan penelitian dituangkan dalam bentuk kalimat pernyataan. Manfaat penelitian.
Manfaat penelitian merupakan bagian yang isinya menyebutkan berbagai manfaat yang akan diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan. Baik itu merupakan manfaat teoritis, yaitu mengembangkan bidang ilmu yang diteliti, maupun manfaat praktis, yaitu memberi masukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kerangka teori, bagian ini berisi pokok-pokok teori yang melandasi setiap permasalahan yang dimunculkan dan akan diuji kebenarannya dalam penelitian yang akan dilakukan, serta mencari variabel-variabel atau faktor-faktor yang mempengaruhi secara teoristik terhadap subjek penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka. Bagian ini berisi tinjauan atas penelitian terdahulu yang relevan. Dijelaskan juga perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan, utamakan dari artikel jurnal terbaru, di samping skripsi dan tugas akhir yang lain. Metode penelitian. Metode penelitian dibedakan menjadi penelitian kualitatif serta penelitian kuantitatif. Sistematika penulisan. Sistematika penulisan berisi deskripsi tata urutan penulisan dimulai dari bab pertama hingga bab terakhir. Sistematika penulisan bukan pengulangan daftar isi. Sistematika penulisan merupakan deskripsi menyeluruh skripsi dalam bentuk narasi yang memperlihatkan keterkaitan dan organisasi antara bab dan subbab. Jadwal rencana penelitian. Jadwal waktu yang akan ditempuh penyusunan dalam melaksanakan penelitian yang dimulai dari tahap awal hingga tahap akhir. Jadwal penelitian ditulis dalam bentuk berkat yang berisikan nomor urut, deskripsi kegiatan, dan kolom waktu. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah daftar referensi yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi, baik berupa buku, jurnal, artikel, makalah, dan sebagainya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.